dan kami lihat sendiri, dan waktu itu sudah beredar beberapa foto mukanya seperti itu, pekat dan sebagainya. Dan akibat itu ya kami merasa sangat terusik, sangat khawatir, dan karena itulah kami menyampaikan jumpa pers tadi malam. Ternyata sesudah itu kami dapat laporan bahwa mungkin ada cerita-cerita lain, dan akhirnya hari ini Ibu Ratna Sarumpait menelpon tim kami, minta maaf, dan akhirnya juga menulis surat kepada saya minta maaf bahwa beliau mengaku bahwa beliau berbohong. Kemudian kalau tidak salah beliau juga sudah melaksanakan jumpa pers. Jadi saya di sini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Namun sebenarnya kami pun menyampaikan niat kami untuk ketemu Kapolri sehingga hal ini bisa diklarifikasi. Ternyata alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi. Yang pertama, saya bersyukur bahwa tidak terjadi. Kalau terjadi, inilah yang membuat kita sangat prihatin. Karena masalah ini juga tidak bisa dilepas dari kejadian-kejadian, berbagai kejadian-kejadian lainnya, yaitu kejadian di rumah Ibu Neno Warisman, kejadian kepada pribadi-pribadi lain yang semuanya sampai sekarang belum jelas. Ya. Dengan demikian, saya ingin tegaskan pertama bahwa saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpait mengundur diri dari Badan Pemenangan Nasional, dan beliau sudah lakukan itu, sudah ada suratnya. Yang kedua juga kami persilahkan kalau ada proses hukum yang harus dilaksanakan, ya beliau harus bertanggung jawab. Saya kira demikian intinya, ya. Beliau sudah mengundurkan diri, kemudian kami juga tidak bisa juga mentolerir berita-berita bohong, dan untuk itu kami juga tegas kalau ada tim kami yang berbohong, ya kami akan tindak, dan kami akan bahkan minta aparat untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Saya jelaskan di sini mengapa saya waktu itu sangat terusik, karena bagaimanapun ya, Ibu Ratna Sarumpait adalah pribadi yang saya hormati dan saya kenal cukup lama, dan beliau selama ini figur yang terkenal selalu membela orang yang susah, orang yang tertindas, orang yang miskin. Karena itulah saya sangat hormat sama beliau, saya sangat, bisa dikatakan lah, boleh dikatakan saya sangat sayang sama beliau sebagai pribadi, ya. Jadi saya memang sudah beberapa bulan tidak kontak langsung. Waktu itu saya dengar bahwa beliau mengaku bahwa beliau dianiaya, saya sangat ya katakanlah saya sangat sedih, sangat terusik, dan kami semua sangat khawatir. Alhamdulillah tidak terjadi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Saya kira keterangan saya cukup ya dalam hal ini. Ya, jadi silakan berjalan. Saya juga harus
jelaskan, beliau usianya 70 tahun, dan saya dapat berita dari keluarganya beberapa bulan ini ada beberapa kegiatan dan tindakan beliau yang bisa dikatakan kemungkinan beliau di bawah tekanan kejiwaan atau depresi dan sebagainya. Bahkan saya dengar ya ada indikasi-indikasi bahwa beliau memang di bawah tekanan jiwa yang sangat berat. Saya kira demikian dari saya, ya. Mungkin ada pertanyaan kalau nggak ada Pak Daniel. Ya. Kan kemarin ada pertanyaan bahwa motif politik kan dari pengeroyokan Ibu Ratna, pada akhirnya kan itu tidak terjadi Pak. Apakah sudah ada komunikasi yang berkenaan sebelah, seperti meminta maaf untuk seperti itu atau kedepannya seperti apa? Kan hari ini saya minta maaf. Ya. Nah, selepas dari ini apakah sudah ada komunikasi langsung dilakukan? Saya kira tidak, belum ada, tapi ya kan situasinya baru beberapa hari jam 3 saya baru dengar jam 3 hari ini bahwa Ibu Ratna Sarumpait mengaku dia bohong. Ya. Pak, soal intimidasi dan gangguan kejiwaan tadi bisa diperjelas Pak, maksudnya apa Pak? Yang depresi itu Pak, apakah itu dari pihak orang lain atau gimana Pak? Saya tidak tahu, saya kira setiap orang kan bisa saja mengalami. Beliau usia 70 tahun, ada masalah ekonomi, masalah macam-macam, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, saya juga tidak mau itu urusan privasi, saya tidak mencampuri itu. Berarti dalam hal ini saya juga empati sama beliau, bagaimanapun. Ya, saya kasihan sama beliau sebagai manusia. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berbohong. Permintaan maaf ini mewakili seluruh atas nama Koalisi Indonesia Adil Makmur Pak? Iya, saya kan pemimpinnya. Ya. Saya pemimpinnya, saya tanggung jawab. Pak, untuk upaya hukum, apakah akan melaporkan Ibu Ratna terkait berita bohong ini dari pihak? Ya, itu tim hukum yang akan proses. Tapi saya katakan, saya kira beliau juga korban. Ya. Sebagai manusia, ya. Saya berempati, saya kira demikian. Pak, tanggapan pelaporan Farhad Abbas Pak terhadap Bapak dan Bang Sandi dan lain-lain. Kalau menurut Farhad Abbas saya akan ke neraka. Ya, kita berpikir positif. Ya, saya bersyukur tidak terjadi. Itu ya. Dan saya di depan rakyat Indonesia saya minta maaf. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusa-gerusu. Tapi itu ya sudah, namanya kita baru belajar ya. Tim saya ini baru beberapa bulan. Ya, jadi, tapi tidak ada alasan ya. Kita kalau salah kita akui salah. Ya. Oke. Tidak takut ini juga. Selamat malam. Terima kasih Pak. Mungkin Mas Daniel. Ini yang muda-muda lah. Oke, saya lanjut jelaskan beberapa. Baik kawan-kawan kalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, juga itu mewakili seluruh Badan Pemenangan Nasional. Pak Prabowo menyatakan permohonan maaf karena mengkonsumsi berita bohong yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Jadi tentu kami dalam posisi ini merasa dirugikan oleh Ibu Ratna Sarumpait karena beliau sudah berbohong terhadap Pak Prabowo, kemudian terhadap Pak Sandi, terhadap Pak Amin Rais, bahkan seluruh tim. Kenapa begitu? Karena prosesnya, kronologisnya memang agak unik. Selain kemudian kami menerima gambar yang tersebar di sosial media itu, ternyata juga Bu Ratna secara langsung itu mendatangi Pak Joko Santoso menyatakan dengan penuh keyakinan beliau dianiaya. Jadi datang langsung ke Pak Joksan menyatakan bahwasannya beliau dianiaya. Kemudian minta ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian ditemui oleh Pak Prabowo juga menyatakan dengan hal serupa. Jadi penuh dengan meyakinkan menyatakan beliau dianiaya. Dan Pak Prabowo ini kan dengan semua orang yang dizolimi, yang minta bantu, itu dibantu.
Banyak kan orang yang sudah datang ke beliau, misalnya minta bantuan secara ekonomi, minta bantuan secara politik. Lalu kalau dulu juga Pak Jokowi datang ke beliau minta bantuan secara politik, Pak Ahok datang ke beliau minta bantuan secara politik. Terakhir ini Bu Ratna juga datang ke beliau minta bantuan karena beliau dianiaya. Beliau tidak pernah berprasangka buruk terhadap mereka-mereka yang datang minta bantuan ke beliau. Pak, artinya dari tim internal sendiri Dia terenyuh begitu ya, terenyuh dengan hal ini karena datang langsung ke beliau. Kemudian apalagi Pak Bu Ratna Sarumpait ini adalah tim Jurkam nasional. Jadi Jurkam nasional karena bagian dari tim, tentu beliau bisa berkomunikasi langsung dengan banyak elit-elit dan kemenangan nasional. Jadi itu yang bukan cuma kami sekedar kebobolan, tapi ternyata karena beliau posisinya juga sebagai Jurkam nasional, tentu elit-elit di BPN ini terbuka dengan siapapun. Itu pertama. Jadi memang beliau aktif sekali menemui Pak Joksan, kemudian Pak Prabowo dan sebagainya. Kita terbuka. Kemudian kedua, teman-teman sekalian, kami juga berterima kasih kepada kepolisian yang cepat mengungkap kebohongan dari Bu Ratna ini. Jadi kami terima kasih sekali dan kami tentu berharap kasus-kasus yang lain, hoax-hoax yang lain itu bisa diungkap secepat ini. Banyak hoax yang diproduksi oleh pihak-pihak lain itu bisa diungkap dalam secepat seperti kepolisian mengungkap kebohongan Ibu Ratna ini. Jadi kami apresiasi terkait dengan upaya polisi. Yang ketiga, misalnya saya langsung jawab saja, bagaimana dengan pelaporan Farhad Abbas? 17 orang itu dilaporkan sebagai penebar hoax, termasuk saya. Nah, pelaporan itu harus didasari oleh kesadaran bahwasannya berita itu adalah berita bohong. Kami semuanya itu adalah korban dari kebohongan Bu Ratna. Jadi kami adalah korban dari kebohongan Bu Ratna, karena Bu Ratna dengan penuh keyakinan menyatakan itu kepada kami, dan tentu kami berusaha membantu beliau karena beliau adalah bagian dari kami. Nah, secara pidana tentu kami tidak dalam posisi menebar hoax, karena tentu kami tidak tahu sama sekali itu hoax atau bukan, karena itu berasal dari Bu Ratna yang meyakinkan bahwasannya itu adalah kebenaran. Jadi dalam posisi itu justru pelaporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas itu tidak tepat sama sekali. 3 hal itu yang paling penting. Tentu di Badan Pemenangan Nasional secara resmi sudah memberhentikan Bu Ratna Sarumpait sebagai juru kampanye nasional. Saya pikir itu. Silakan. Terkait screening informasi, tadi kan Abang bilang kondisi ini korban. Tadi kan juga Abang mengatakan bahwa Bu Ratna itu kan memang bagian dari internal sehingga tidak ada screening. Nah, ini apakah memang ini lebih ke subjektif atau gimana Bang? Pak Prabowo itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Beliau misalnya sangat tertutup dengan orang lain atau nggak mau ketemu dengan orang lain, apalagi dengan timnya sendiri. Jadi Pak Prabowo tentu sangat terbuka dengan siapa saja, termasuk apalagi ini timnya. Bu Ratna itu adalah Jurkam nasional, kemudian beliau datang begitu, tentu diterima, apalagi minta ketemu dan ingin mengadu nasib yang sedang dia alami. Tentu Pak Prabowo dengan senang hati mendengarkan semua keluh kesah Bu Ratna. Dan Pak Prabowo itu tidak punya tradisi sama sekali untuk berprasangka buruk, apalagi kepada timnya sendiri. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo dan seluruh tim jadi korban dari kebohongan itu lain hal. Jadi yang jelas tentu ini adalah evaluasi bagi kami semuanya untuk memastikan tim-tim ini itu bersih dari mereka-mereka yang mau merusak Pak Prabowo dan Bang Sandi dari dalam. Dan kami akan men-screening lebih dalam ada tidak penyusupan di dalam tim Prabowo ini.
Jadi kami memang akhirnya memutuskan akan men-screening semua tim yang bergabung di sini, jangan sampai ada penyusupan yang kami tidak tahu sama sekali. Begitu. Artinya Bu Ratna ini diduga sebagai penyusup begitu Pak? Kami tidak tahu, yang jelas faktanya Bu Ratna telah melakukan kebohongan terhadap kami semua. Ya, pertanyaan saja apakah pihak Prabowo sendiri merasa dirugikan dan akan tentu kita merasa sangat dirugikan oleh tindakan Bu Ratna Sarumpait. Oleh sebab itu, nanti tim hukum akan memutuskan, seperti juga sudah disampaikan oleh cawapres kami, yaitu Bang Sandi, akan melaporkan Bu Ratna kepada pihak kepolisian dan mempersilahkan pihak kepolisian untuk memproses beliau secara hukum. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih sudah mengganggu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat. Yang belum makan jangan lupa makan, pakai duit sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata udah disiapin. Terima kasih. Silakan makan. Silakan makan nanti Mas Haris ya tangannya. Pokoknya Mas Haris bosnya. Kalau jujur nggak ada duitnya. Jujur modal kata. Oke bosku. Kalau boleh tahu tim hukumnya siapa aja bang? Tim hukumnya ada siapa? Pak Dasko, Supri, Dasko, Habibur Rahman, ya, Habibur Rahman. Pak Romo Sapi. Pak yang pasti Pak Dasko aja. Pak Dasko atau Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kenyang nggak?